Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah amma ba'd. Ikhwani billah rahimani wa rahimakumullah. Para ikhwan sekalian, para mahasantri Mahat Ilmi Al-Uquwah Sukoharjo yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengharap taufik dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita lanjutkan belajar bersama kita membaca dan mempelajari sebuah kutayib, sebuah kitab kecil yang berjudul Nubdah fil Aqidah Al-Islamiyah atau Syarah Usul Iman yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah taala. Baik ikhwani billah rahimani wa rahimakumullah. Kita masih melanjutkan pembahasan al-imanu billahi taala. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir kita masih dalam pembahasan yakni kandungan yang keempat, yakni al-imanu bi asma'ihi wa sifatihi. Baik. Terakhir kita di halaman 29. Masih 29 ya. Saya lanjutkan. Qala al-mu'allifu rahmata'ala, paragraf yang baru. Wa idza akhbarallahu ta'ala an nafsihi annahu istawa ala arsyihi fa innal istiwa'a min haitsu aslul ma'na ma'lumun. Lakinna haqiqatal istiwa'i allati hiya alaihi atau situ alaiha ghairu ma'lumatin binisbati ila istiwa'illahi ala arsyihi. Lianna haqiqatal istiwa'i tatabayanu fi haqqil makhluqi walaisal istiwa'u ala kursiyyin mustaqirrin kal istiwa'i ala rahli ba'irin sa'bin nufurin. Fa'idha tabayanat fi haqqil makhluqi fattabayunu fiha bainal khaliqi wal makhluqi abyanu wa a'damu. Berkata muallif yakni Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah taala, wa idza dan apabila akhbarallahu ta'ala Allah Ta'ala mengabarkan an nafsihi tentang jiwanya, tentang dirinya yang mulia, annahu bahwasanya dia Allah Subhanahu wa taala istawa ala arsyihi, bahwasanya Allah itu adalah istawa. Ya. Sengaja tidak saya terjemahkan dengan bersemayam karena sebetulnya kurang pas terjemahan dengan bersemayam ya. Saya terjemahkan istawa karena istawa itu kalau secara bahasa Arab adalah ala wartafa'a. Ala itu ala di atas, ala wartafa'a, naik, tinggi dan naik. Istawa ala arsy, bahwasanya dia Allah Ta'ala adalah istawa ala arsyihi, di atas arsnya. Beristiwa
di atas arsy-Nya. Fa innal istiwa'a, maka sesungguhnya al-istiwa, kata al-istiwa, min haitsu aslul makna, ditinjau dari yakni asal maknanya, maklumun dalam bahasa Arab ya, itu maklumun. Sudah apa? Sudah diketahui. Dari siapa? Dari asal maknanya. Yang namanya istiwa itu dalam bahasa Arab sudah diketahui. Artinya apa? Ala wartafa'a. Ya, tinggi dan naik. Lakinna, akan tapi hakikatal istiwa'i, akan tapi hakikat dari istiwanya Allah, allati hiya alaihi atau alaiha, yang dia Allah ya di atasnya itu apa? Ghairu ma'lumatin, tidak diketahui, binisbati ilastiwa illahi ala arsyihi, apabila apa? Dinisbahkan kepada istiwanya Allah di atas arsy-Nya. Jadi maknanya diketahui, asal maknanya diketahui, tapi hakikatnya istiwanya Allah itu bagaimana, itu tidak diketahui. Kenapa Pak? Li'anna hakikatal istiwa'i, karena hakikatnya istiwa tatatabayanu fi hakil makhluk. Karena apa? Hakikatnya istiwa itu apa? Berbeda-beda di dalam haknya makhluk. Antara makhluk satu dengan yang lain sama-sama istiwa, tapi hakikatnya berbeda. Itu sesama makhluk. Ya. Maka bagaimana antara apa? Antara apa? Antara yakni bersemayam Allah dengan makhluk. Falaisal istiwa'u ala kursiyyin mustaqirin. Perlu kita ketahui ini. Istiwanya Allah bukanlah istiwa di atas kursi, suatu kursi yang mapan. Kal istiwa, seperti istiwa ala rahlin bairin sa'bin nufurin, seperti istiwa di atas kendaraan unta yang cepat, yang jalannya cepat. Tidak seperti itu. Faida tabayanat pihak makhluk, ya. Nah, ini sebentar. Ini saya ulangi ya. Ngartikannya kurang pas kayaknya. Jadi gini. Li'anna hakikatal istiwa tatabayanu fi hakil makhluk. Karena apa? Hakikatnya istiwa sesama makhluk itu aja berbeda-beda. Ini contoh ya. Contoh istiwanya makhluk yang satu dengan istiwa makhluk yang lain itu berbeda. Contohnya ya. Falaisal istiwa'u ala kursiyyin mustaqirin kal istiwai ala rahlin bairin sa'bin nufurin. Sama-sama makhluk. Yang satunya istiwa ala kursiyin mustaqirin. Istiwa di atas suatu kursi yang mapan. Jelas ya? Contoh yang kedua, istiwa
di atas, ya kalau makhluk kita terjemahkan bersemayam nggak apa-apa. Bersemayamnya makhluk di atas kursi yang mapan, sama bersemayamnya makhluk di atas kendaraan yang berupa onta yang jalannya cepat. Sama nggak Pak? Sama-sama bersemayam, yang satunya di atas kursi yang tetap. Goyang nggak? Enggak, kursinya bukan kursi goyang, kursinya tetap. Ya, kursiyin mustaqirin, kursinya tetap. Yang satunya apa? Bersemayam di atas ya toh, kendaraan berupa unta, untanya jalan cepat. Sama nggak Pak? Antara yang di atas kursi yang tetap sama yang di atas unta yang jalan cepat, beda. Itu pada sesama makhluk, sama-sama istawa ala. Yang satunya istawa ala kursiyin mustaqirin, yang satunya apa? Ala rahli ba'irin so'bin nufurin. Itu aja berbeda, sama-sama istiwa. Artinya sama, tapi hakikatnya berbeda. Itu sesama makhluk loh. Itu aja berbeda. Maka apa? Fa'idha tabayanat pihak makhluk, maka apabila dalam haknya manusia berbeda-beda, fatabayunu fiha, maka perbedaan di dalamnya bainal khaliq wal makhluk, antara sang khaliq sang pencipta dengan makhluk adalah abyanu wa a'dhamu, adalah apa? Lebih jelas dan lebih agung. Apanya Pak? Perbedaannya. Ini contoh ya. Contoh ya. Kalau istiwa itu kan dia apa Pak? Ya karena nama-nama dan sifat, ini sifat ya berarti ya, sifat. Karena itu bukan apa? Bukan nama ya. Kalau yang sami yaitu nama sekaligus mengandung sifat. Sami, basir. Nah, kalau ini sifat itu apa? Istawa ala arsihi. Kemudian ikhwani bila rahimani wa rahimakumullah, kemudian penulis yakni Syekh Muhammad bin Shalih rahimahullah menutup pembahasan dari rukun iman yang pertama ini dengan beliau menyebutkan sebagian kecil, ya, sebagian kecil buah yang bisa kita petik apabila kita sudah beriman kepada Allah dengan keimanan yang sempurna. Ini apa? Kita beriman kepada Allah yang mengandung, yang mencakup 4 unsur tersebut. Beriman kepada wujudnya Allah, beriman kepada rububiyah Allah, beriman kepada uluhiyah Allah, dan beriman kepada nama dan sifat Allah. Wal imanu billahi ta'ala ala ma wasafna yusmiru lil mu'minina samaratin jalilatan minha wal imanu billahi ta'ala, dan beriman kepada Allah Ta'ala ala mawasafna, atas apa yang telah kami sifatkan sebelumnya Pak. Apa tadi sifatnya tadi Pak? Mencakup 4 unsur, 4 perkara tadi. Beriman kepada wujudnya Allah, beriman kepada rububiyah Allah, uluhiyah dan asma sifat. Yusmiru, akan membuahkan, lil mu'minin, bagi orang-orang mukmin, samaratin, buah-buah yang jalilatan, yang agung.
minha di antaranya. Nah ini tadi disebutkan tadi apa? Sebagian kecil, kan apa? Di antaranya. Pertanyaannya Pak, berarti masih adakah buah yang lain? Masih. Di mana adanya? Di mana Pak? Kan sebagian kecil, ya toh. Di sana masih ada. Di mana? Kita temui di mana? Kok bingung? Ya di kitab yang lebih tebal no Pak. Lah ini kan ringkasan. Namanya aja nubdah. Nubdah fil aqidah al-islamiyah, ringkasan. Ya kalau namanya tebal ya bukan ringkasan ya toh. Kayak ini namanya muhtarot, pilihan ya toh, pilihan. Ini diartikan ringkasan ya toh. Ringkasan dari kitab Mulakhos ya, ringkasan ya toh. Tep. Minha diantaranya ya, minha sebagian Pak, sebagian ya dari apa? Beberapa buah yang bisa kita petik apabila kita sudah beriman kepada Allah dengan 4 unsur atau 4 kandungan tersebut. Al-ula as-samratul ula. Al-ula yang pertama maksudnya apa? Buah yang pertama. Tahqiqu tauhidillahi ta'ala. Tahqiq Pak. Tahqiq itu artinya mewujudkan ya, merealisasikan, mengejawantahkan ya, tauhidillah, tauhid kepada Allah Ta'ala. Jadi apa? Ini buah yang pertama. Merealisasikan, mewujudkan, mengejawantahkan apa? Tauhidullah, mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, menunggalkan Allah. Buktinya apa? Bihaisu, dengan bukti la yata'allaqu bi ghairihi raja'un wala khaufun. Buktinya apa? Kalau dia itu sudah mentauhidkan Allah, la yata'allaqu bi ghairi, dia tidak bergantung bi ghairihi, atau tidak menggantungkan Pak ya, yata'allaqu menggantungkan ya, atau tidak bergantung ya, tidak bergantung, tidak bergantung kepada selainnya. Selainnya apa sih Mbak? Selain siapa? Selain Allah. Dhamirhi kembali ke Allah. Tidak bergantung kepada selainnya. Rojaun, tidak menggantungkan roja. Ini harapan. Wala khaufun, demikian juga Pak, rasa takut. Berarti dia tidak berharap kecuali kepada Allah. Dia tidak takut, yang maksudnya takut di sini bermakna ibadah. Ya. Tidak roja, tidak berharap, tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yu'badu ghairuhu, dan selain Allah Pak, tidak diibadahi atau tidak disembah. Ini yang pertama Pak. Buah yang pertama. Kalau orang itu beriman kepada Allah dengan 4 unsur tersebut, maka dia akan mentauhidkan Allah, mengikhlaskan Allah dalam hal pengibadahan ya, tidak pernah apa? Memberikan satupun mantan ibadah kepada selain Allah. Asaniyatu, yang kedua asamratu asaniyatu, buah yang kedua apa itu? Kamalu mahabbatillahi ta'ala. Kamalu mahabbatillahi ta'ala. Ini apa? Kamal ya. Menyempurnakan ya, menyempurnakan kecintaan kepada Allah. Ya. Menyempurnakan kecintaan kepada Allah. Kenapa kok kita harus mencintai Allah? Karena Allah itu apa? Sempurna, maha sempurna. Wa ta'dhimuhu, dan
mengagungkannya. Mengagungnya Allah. Kenapa? Bimuqtadha asmaihil husna wa sifatihil ulya. Kenapa kita harus mencintai Allah dan mengagungkannya? Karena itu adalah namanya muqtadha. Muqtadha itu artinya konsekuensi, Pak. Kelaziman, kewajiban. Ya dari apa? Kita itu beriman kepada nama-nama Allah yang husna, yang berada puncaknya keindahan, dan sifat-sifatnya yang ulya, yang berada puncaknya ketinggian. As-salisatu yang ketiga, maksudnya apa? As-samratu as-salisah, buah yang ketiga, tahqiqu ibadatihi bi fi'li ma amara bihi wajtinabi ma naha anhu. Merelasikan pengibadahan kepadanya, ya, peribadatan kepadanya, kepada Allah dengan cara apa? Bi fi'li ma amara bihi, dengan cara mengerjakan apa yang Allah perintahkan, wajtinabi ma naha anhu, dan meninggalkan apa yang dia Allah larang darinya. Ya. Alhamdulillah selesai sudah untuk rukun iman yang pertama. Ya. Ini di buku saya tertulis tanggal 7 bulan Januari tahun 2001. Ya, demikian juga tanggal 24 bulan 1 25. Setahun yang lalu. Selisih 1 hari tok. Ya, kalau sekarang tanggal 23 ya, 23 1. Nah, selisih 1 hari sama yang tahun kemarin ya. Nah, tahun kemarin juga sampai sini ya. Tip, masih ada waktu nggih? Kita lakukan sekarang rukun iman yang kedua. Silakan dibuka. Al-imanu bil malaikati. Beriman kepada para malaikat. Beriman kepada para malaikat. Di rukun iman yang kedua adalah beriman kepada para malaikat. Sekarang timbul pertanyaan, siapakah malaikat itu? Nah, kemudian apa? Lalu di sini akan menerangkan siapakah malaikat itu. Al malaikatu alamun ghaibiyun makhlukuna abiduna lillahi ta'ala. Ya. Apa itu malaikat? Siapakah malaikat itu, Pak? Alamun ghaibiyun. Berarti apa, Pak? Alam gaib. Ya, berarti apa? Kita tidak bisa melihatnya. Makhlukuna, mereka itu adalah makhluk ciptaan Allah. Berarti apa, Pak? Sama dengan kita, berarti sama-sama apa, makhluk. Abiduna lillahi ta'ala, mereka itu apa? Orang-orang, kok orang-orang kok. Mereka itu apa? Kok orang? Mereka itu apa? Yang beribadah kepada Allah Ta'ala. Walaisa lahum min khasaisi rububiyah wala uluhiyati syai'un. Mereka, para malaikat, itu tidak memiliki sedikit pun, ya, syai'un, sedikit pun, ya, syai'un itu lafadznya dalam bentuk nakirah tapi bentuk nafi, peniadaan. Maka apa? Tuwidul umum. Tidak memiliki sedikit pun apa? Min khasaisi rububiyah wal uluhiyah. Dari kekhususan rububiyah, demikian juga uluhiyah, Pak. Berarti malaikat itu apa? Tidak bisa menciptakan, memberi rezeki, ya, mengatur alam semesta, tidak bisa menghidupkan, mematikan. Demikian juga apa?
tidak punya kekhususan uluhiyah. Ya, berarti apa? Tidak boleh disembah. Khalaqahumullahu ta'ala min nurin. Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka dari cahaya. Wa manahumul inqiyada at-tama li amrihi. Dan Allah memberikan kepada mereka, mengkaruniai mereka, itu apa? Al-inqiyad at-tam li amrihi. Ketundukan yang sempurna kepada perintahnya Allah. Itu malaikat, Pak. Oleh Allah Subhanahu wa taala dikaruniai apa? Ketaatan yang sempurna terhadap perintahnya Allah. Jadi enggak ada ceritanya, Pak, ya. Malaikat itu apa? Yakni mogok, ya. Ya ini apa? Tidak melaksanakan perintahnya Allah. Wal quwwata ala tanfidhi, dan Allah juga memberikan atau mengkaruniai mereka apa? Al quwwah, kekuatan ala tanfidhi untuk melaksanakan apa? Perintah yang telah Allah perintahkan kepada mereka. Dalilnya apa, Pak? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Anbiya, ya, ayat 19 sampai 20. Qala Allah Ta'ala berfirman, "Waman indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun." Yusabbihuna laila wan nahara la yafturun. Ini apa, Pak? Ayat yang menunjukkan sifat dari para malaikat. Waman indahu, dan yang di sisinya, ini mannya bukan man istifham, ya, bukan pertanyaan, tapi sini apa? Mausul. Yang diartikan apa? Alladzina indahu la yastakbiruna an ibadatihi. Mereka itu apa? Tidak sombong, tidak merasa sombong an ibadatihi, dari apa? Beribadah kepadanya. Itu malaikat, Pak, tidak pernah merasa sombong. Tidak seperti apa? Kita manusia, ya toh? Wala yastahsirun. Demikian juga Pak, tidak pernah putus. Kenapa? Karena tidak merasa letih. Ya. Yusabbihuna laila wan nahar la yafturun. Mereka itu senantiasa selalu bertasbih kepada Allah malam dan siang. Yang betul malam dan siang apa siang dan malam, Pak? Kenapa kok kalau bahasa Arab al-lail wan nahar, malam dan siang? Ya betul. Karena apa? Karena kalau hari itu kalau bulan Komariah kan tenggelam matahari. Tenggelam hari itu sudah berganti apa? Sudah berganti hari. Seperti kita sudah masuk hari Sabtu. Tapi kalau Samsiah patokannya apa? Matahari, ya, matahari berarti pagi hari, ya, ganti harinya. Yusabbihuna laila wa nahar, mereka itu bertasbih kepada Allah malam dan siang, ya, siang dan malam, ya. La yafturun, mereka itu tidak pernah berhenti, ya, tidak pernah futur, Pak, tidak pernah lelah. Itu apa? Itu sifatnya para malaikat, ya. Mereka tidak sombong, tidak merasa letih, senantiasa bertasbih kepada Allah, tidak pernah berhenti. Ya, itu apa? Sifatnya para malaikat. Kenapa? Mereka itu diberikan apa? Ketundukan yang sempurna terhadap perintahnya Allah dan kekuatan untuk apa? Melaksanakan perintah-perintah Allah. Terus berapa jumlahnya?
Wahum adadun kasirun. Dan mereka jumlahnya itu sangat banyak, Pak. Sekali, gitu. Sangat banyak amat sekali, gitu. La yuhsihim illallahu ta'ala. Tidak ada yang mampu menghitungnya, Pak, kecuali Allah Ta'ala. Ya. Coba kita bayangin, Pak, berapa banyaknya jumlah malaikat. Waqad sabatat fi sahihaini, dan sungguh telah sabit, telah tetap dalam kitab sahihaini, dua kitab sahih. Ini Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Min hadisi Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari hadisnya Anas bin Malik, ya, salah seorang pelayannya Rasulullah SAW. Fi kisatil mi'raj, dalam kisah Mi'raj. Ya. Ana Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam, rufi'a lahu al-baitul ma'mur fis sama. Jadi apa? Bahasanya Rasulullah SAW ketika malam Isra Mi'raj itu apa, diperlihatkan baginya apa? Al-baitul ma'mur fis sama, di langit. Yang mana di Baitul Ma'mur itu apa? Yusalli fihi kulla yaumin sab'una alfa malakin. Yang di Baitul Ma'mur itu, Pak, itu setiap hari sholat di dalamnya 70.000 malaikat setiap hari. Idza kharaju, apabila mereka itu keluar, 70.000 keluar, Pak, lam yaudu ilaihi akhira ma'alaihim, ya, tidak akan kembali kepadanya yang paling akhir di antara mereka, tidak akan kembali. Masya Allah, ya, udah banyaknya, ya. Tip. Ini apa? Ini tentang banyaknya jumlah para malaikat. Ya. Baik, ikhwani billah rahimakumullah. Kemudian sekarang kandungan dari beriman kepada para malaikat. Wal imanu bil malaikati yatadammanu arba'ata umurin. Dan beriman kepada para malaikat itu mengandung 4 perkara. Jadi sama, ya, cuma nanti perinciannya berbeda, ya. Ada 4 unsur atau 4 perkara dalam beriman kepada para malaikat. Artinya apa, ikhwan? Seseorang tidak dikatakan keimanannya sempurna kepada para malaikat kecuali apabila dia sudah memenuhi 4 unsur atau 4 perkara tersebut. Apa itu? Al-awwalu, yang pertama, al-imanu biwujudihim. Yang pertama, kita harus yakin tentang wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus ya, yakin, harus iman, meskipun apa, tidak kelihatan dengan mata kepala langsung, ya toh? Tapi kita harus yakin. Pasti nanti di hari di surga, ya toh, atau di padang mahsyar, ya, di hari kiamat itu, ya, dari kiamat, ya, orang mukmin bisa melihat wajahnya Allah Ta'ala. Asani, yang kedua, al-imanu bima alim nasmahu minhum bismihi kajibrila wa malam na'lamismahu nu'minu bihi ijmalan. Yang kedua, beriman dengan siapa saja yang kita mengetahui namanya. Jadi malaikat, ya, kita mengimani dengan namanya.
Seperti apakah Jibrila? Seperti apa Jibril? Karena kita tahu namanya Jibril, maka apa? Ya kita mengimani ya malaikat yang bertugas menyampaikan wahyu adalah namanya Jibril. Wa malam na'lam ismahu nu'minu bihi ijmalan. Adapun yang kita tidak mengetahui namanya maka kita mengimaninya, mengimani mereka ijmalan secara yakni secara global atau secara apa? Yakni secara umum begitu ya. Baik, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Intahal waktu sudah habis. Naktafi bi'adha qadar, nakhtatim bidu'a kafaratil majlis. Subhanallah. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.